Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu untuk seluruh guru ya, pejuang pendidikan baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Jadi kami kembali akan melanjutkan pembahasan video kami mengenai soal pretest ya PBG dalam jabatan tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, untuk video kali ini kami fokus di silabus, RPP dan penilaian. Dan ini merupakan materi pedagogik yang paling sering keluar pada setiap pretest PPG. Dan ini berlaku untuk semua mapel. Dan video kali ini merupakan video part 3, di mana untuk part 1 dan 2 dapat teman-teman tonton di video sebelum ini. Langsung saja kita ke soal nomor 1 Bapak Ibu, soalnya seperti ini. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif menerapkan atau C3 adalah A, B, C, D, dan E. Nah, Bapak Ibu, untuk membahas soal seperti ini, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu mengenai KI, kemudian KD, indikator, KKO, kemudian taksonomi Bloom, dan sebagainya. Kita akan bahas dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama terkait kompetensi inti, KD, dan indikator. Apa sih kompetensi inti itu? Yaitu kalau kita lihat di RPP yang kita buat setiap harinya, ya K itu merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Jadi di dalam KI ini Bapak Ibu ada yang disebut dengan KI 1, di sini terkait spiritual, kemudian KI 2 itu berisi tentang sikap sosial, kemudian di KI 3 isinya tentang pengetahuan, dan KI 4 itu berisi tentang keterampilan atau psikomotorik. Nah, dari KI ini Bapak Ibu muncullah yang disebut dengan KD. Jadi KD ini merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Nah, kemudian pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu, dari KI 3 ini pengetahuan dan KI 4 ini keterampilan, muncul yang disebut dengan KD. Setelah itu dari KD ini Bapak Ibu muncullah yang disebut dengan indikator. Jadi indikator merupakan penanda pencapaian KD atau kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator ini kita kembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran yang kita ampuh, kemudian satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja atau KKO atau kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Jadi teman-teman, untuk merumuskan sebuah indikator yang harus kita ketahui adalah KKO-nya, kata kerja operasionalnya. Dan belajar mengenai KKO Bapak Ibu ini sangat sesuai dengan yang dikatakan dengan taksonomi Bloom. Jadi dia mengatakan ada 3 ranah yang harus dikuasai oleh setiap pendidik. Ranah efektif, kemudian ranah kognitif, dan ada psikomotorik. Kognitif ini artinya pengetahuan, sedangkan psikomotorik artinya keterampilan, dan efektif adalah sikap. Nah, untuk video kali ini saya akan fokus di ranah kognitif atau di ranah pengetahuan. Kalau Bapak Ibu sering mendengar C1 sampai dengan C6, itulah yang disebut dengan tingkatan taksonomi Bloom pada ranah kognitif. C1 itu Bapak Ibu adalah mengingat. Ini adalah pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Setelah mengingat ada C2 memahami, kemudian ada C3 menerapkan. Nah Bapak Ibu, kalau di soal nomor 1 ini tadi KKO-nya ada di menerapkan. Kemudian ada C4 menganalisis, kemudian ada C5 mengevaluasi, dan ada C6
mencipta. Nah, Bapak Ibu, ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya di bagian kompetensi pedagogik. Judulnya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, mengingat sampai pada menerapkan ini Bapak Ibu, ini masuk pada tingkatan low atau tingkat rendah, dan di atasnya yang dimaksud dengan HOTS adalah menganalisis, mengevaluasi sampai mencipta atau sampai dengan C6. Dan bagaimana caranya kita merumuskan indikator dari ranah kognitif ini Bapak Ibu? Nah, yang perlu kita ketahui adalah KKO, kata kerja operasional. Nah, di setiap tingkatan ini dimulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 Bapak Ibu. Dari sini kita ke sini, maka mempunyai yang namanya KKO, dan inilah yang namanya KKO yang harus kita hafalkan. Karena dari indikator ini ada kata kerja yang harus kita gunakan. Nah, kata kerja itu harus sesuai dengan KKO, kata kerja operasional. Dari mana kita ambil KKO? Dari tingkatan kognitif ini. Misalnya tadi yang pertama ada tingkatan keberapa, maka KKO-nya seperti apa? Contoh, jika C1 mengingat, maka KKO-nya adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, dan memberi label. Jika KKO-nya adalah memahami, maka KKO-nya adalah membedakan, menerapkan, mengartikan, merangkul, dan mengelompokkan. Jika kognitifnya C3 menerapkan, maka KKO-nya adalah melaksanakan, melakukan, melatih, ya, membiasakan dan membedakan, menyelesaikan serta menggunakan. Di soal nomor 1 tadi Bapak Ibu, tingkatan kognitifnya adalah C3. Maka untuk menjawab soal itu teman-teman harus kuasai yang ini Bapak Ibu. Mulai dari melaksanakan, melakukan, melatih sampai dengan menggunakan. Itu yang harus kita gunakan di C3. Melatih. Kemudian untuk kognitif C4, KKO-nya adalah memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. Kemudian jika kognitifnya C5, maka KKO-nya adalah membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Dan yang terakhir adalah mencipta atau C6. Apa KKO-nya? Membangun, membentuk, kemudian membuat, menampilkan, kemudian memperjelas, menemukan, dan menyusun. Jadi untuk menjawab nanti cara menyusun indikator berdasarkan KKO atau kata kerja operasional, maka kata kunci dari saya Bapak Ibu harus hafalkan ini, KKO yang ada pada setiap tingkatan kognitif dari taksonomi Bloom. Seperti pada soal nomor 1 tadi Bapak Ibu, soalnya seperti ini. Jika kita lihat soalnya Bapak Ibu, dikatakan bahwa tingkatan kognitif C3 itu menerapkan, maka caranya adalah jika Bapak Ibu menghafal semua tadi kata kerja operasional yang ada di tingkatan C3 menerapkan, maka salah satunya adalah ada kata melatih. Melatih ini adalah bagian dari KKO C3. Maka jawabannya benar adalah bagian D. Sedangkan untuk bagian E membuat itu C6 dan sebagainya. Ya, jadi ini harus Bapak Ibu kuasai KKO yang ada pada setiap tingkatan kognitif untuk memudahkan Bapak Ibu menjawab soal menurunkan indikator. Dan ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Ya, meskipun nanti kaidahnya berbeda, jika Bapak Ibu hafal KKO-nya, maka Bapak Ibu bisa menjawab soal seperti ini. Jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 1? Baik Bapak Ibu, next ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, dan E. Kata kerja operasional atau KKO. Dan untuk menjawab soal seperti ini, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semua. Kita harus tahu dulu bagaimana cara kita menyusun tujuan pembelajaran. Untuk menyusun tujuan pembelajaran, maka kita harus memenuhi kaidah ABCD. Apa itu ABCD Bapak Ibu? A-nya itu adalah audience.
Audiens itu siapa? Yaitu adalah siswa yang kita ajar. Kemudian B itu adalah behavior. Behavior itu apa? Yaitu perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Kemudian ada C. C itu adalah condition. Kondisi artinya batasan yang dikenakan kepada siswa atau alat yang digunakan oleh siswa saat dilakukan penilaian. Kemudian D atau degree. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku, dan ini harus kita gunakan Bapak Ibu kaidah ABCD jika kita ingin merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, contoh rumusan pembelajaran seperti ini Bapak Ibu. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu benar karena memuat ABCD. Mana A-nya? A-nya adalah siswa. Ya. Sedangkan mana yang B-nya? B-nya itu adalah ini, menjelaskan kondisi operasi sistem. B artinya perilaku yang spesifik. Nah, ini yang akan perilaku yang akan nanti muncul atau yang dimunculkan oleh siswa. Sedangkan kondisinya yang mana? Kondisinya yang ini. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, itulah C-nya. Itulah kondisi siswa atau batasan yang dikenakan oleh siswa. Sedangkan degree-nya Bapak Ibu adalah ini, secara benar atau secara tepat dan sebagainya. Jadi ini tujuan pembelajarannya benar jika memuat ABCD atau kaidah ABCD. Nah, di soal yang tadi Bapak Ibu, yang soal nomor 2, ada yang hilang Bapak Ibu, ada yang tidak lengkap. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang tidak lengkap Bapak Ibu, mari kita cek satu persatu. Tujuan pembelajarannya adalah ini. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, berarti ini adalah C-nya. Materi, kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat keras, ini adalah B-nya Bapak Ibu, behavior. Sedangkan tanpa melihat catatan, secara benar tanpa melihat catatan, dan ini adalah degree-nya. Jadi D-nya ada, kemudian C-nya ada, dan B-nya ada. Yang tidak adalah A-nya, audience atau peserta didiknya. Nah, untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian A. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian audience. Jelas ya Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran. Next ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Untuk mendukung ketercapaian kompetensi dasar, guru harus mengidentifikasi materi pelajaran ketika menyusun RPP, seperti aktualitas, kedalaman, keluasan materi pembelajaran. Berikut ini yang bukan bagian dari hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi adalah A. Potensi peserta didik, B. Relevansi dengan karakteristik daerah, dan C. Struktur keilmuan, D. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, dan E. Alat dan sumber bahan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini Bapak Ibu harus tahu dulu beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan materi pokok pada RPP ya. Apa yang perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu? Yang pertama adalah potensi peserta didik. Setelah itu kita lihat relevansi dengan karakteristik daerahnya. Setelah itu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik ya. Kemudian kebermanfaatan bagi peserta didik ya, struktur keilmuan, kemudian aktualitas, kedalaman, keluasan materi pembelajaran, kemudian relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, kemudian sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia, dan yang terakhir adalah merumuskan kegiatan pembelajaran. Jadi ada 9 aspek Bapak Ibu yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan materi pokok yang akan kita ajarkan, biasanya yang kita susun dalam RPP. Nah, ini yang ke-9
Nah, sebenarnya ini yang harus kita hafalkan. Di soal yang tadi Bapak Ibu dikatakan bahwa yang bukan bagian hal-hal yang dipertimbangkan untuk mengidentifikasi materi, yang bukan berarti yang potensi tadi masuk, kemudian relevansi juga masuk, struktur keilmuan juga masuk, kemudian tingkat perkembangan fisik dan sebagainya juga masuk, dan yang tidak masuk adalah alat dan sumber bahan. Maka soal ini Bapak Ibu yang benar adalah bagian E. Ini yang bukan hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam mengidentifikasi materi yang akan kita buat. Maka jawabannya benar adalah bagian E. Next, ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini. Pak Idi merasa peserta didiknya kurang kreatif, kurang mandiri, kurang percaya diri, dan kurang bertanggung jawab. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menghasilkan produk kreatif untuk mengatasi pemanasan global. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Pembelajaran kooperatif tipe STAD atau STAD, B. Mempelajari berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek, D. Melaksanakan diskusi terfokus, dan E. Melakukan demonstrasi. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu harus tahu dulu dengan salah satu pembelajaran yang saat ini harus ada pada K13 dan kurikulum baru Bapak Ibu nanti yang ditetapkan oleh Pak Nadiem. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah sebuah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Jadi ada proyek yang kita lakukan di inti pembelajarannya. Dalam kegiatan ini siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintetis informasi untuk memperoleh berbagai hasil belajar. Apakah hasil pembelajaran tentang pengetahuan, kemudian keterampilan, ataupun sikap. Menggunakan proyek dapat mengatasi siswa yang kurang kreatif, kurang mandiri, kurang percaya diri, dan kurang bertanggung jawab. Ya, tadi Bapak Ibu sudah dikatakan bahwa siswanya kurang kreatif, kurang mandiri, dan kurang percaya diri. Maka salah satu yang mungkin kita harus lakukan adalah menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Ini adalah jawaban untuk soal yang tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa untuk pembelajaran berbasis proyek ini ada sintak-sintak yang harus dilalui. Yang pertama adalah menentukan pertanyaan dasar, kemudian membuat desain proyek, menyusun penjadwalan, kemudian memonitor kemajuan proyek, penilaian hasil, dan evaluasi pengalaman. Bapak Ibu juga harus hafalkan ini karena di soal pretest kemarin Bapak Ibu dan UP ini ada soal mengenai langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek. Namun untuk soal ini Bapak Ibu yang tadi hanya dipilih model pembelajaran yang paling sesuai untuk siswa yang kurang kreatif. Maka jelas untuk soal ini Bapak Ibu jawabannya benar adalah bagian C, pembelajaran berbasis proyek. Itu adalah solusi yang bisa kita gunakan jika siswa kita kurang kreatif atau kurang mandiri atau kurang percaya diri dalam pembelajaran di kelas. Next, Bapak Ibu ke soal nomor 5. Karakteristik masalah yang digunakan pada model problem based learning adalah A. Abstrak dan menyeluruh, B. Kompleks dan lengkap, C. Otentik dan bermakna, D. Luas dan detail, dan E. Mudah dan sederhana. Jika di slide tadi Bapak Ibu kita menjelaskan tentang project based learning, nah kita beralih ke problem based learning. Apa sih problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah atau PBL? PBL ini merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, ya, atau otentik. Jadi ciri khas dari PBL ini Bapak Ibu ada masalah-masalah real dalam kehidupan nyata yang harus kita pecahkan. Masalah ini bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Nah, Bapak Ibu harus ingat Bapak Ibu, di dalam PBL ini ada sintak yang harus dilalui. Yang pertama adalah orientasikan siswa pada masalah aktual dan otentik. B. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok.
D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Bapak Ibu juga harus tahu ini Bapak Ibu, sintaks dari PBL ini. Selain itu Bapak Ibu harus tahu bagaimana karakteristik masalah pada BPL. Karakteristiknya adalah masalahnya harus bersifat diambil dari kehidupan nyata atau bersifat otentik. Seperti pada soal yang tadi Bapak Ibu, di soal nomor 5, karakteristik masalah yang digunakan pada model problem based learning yaitu adalah masalahnya harus otentik, masalahnya harus bermakna, maka jelas jawabannya adalah C. Jadi untuk problem based learning, jadi ada masalah. Sedangkan project adalah harus produk atau proyek yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Next ke nomor 6, soalnya seperti ini. Seorang guru mengalami kebingungan dalam memilih media pembelajaran yang relevan untuk suatu topik pembelajaran. Guru ini bingung memilih media. Media yang tersedia dirasa kurang sesuai dan terlalu sederhana, sehingga tidak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Menurut saudara, kriteria utama yang paling menentukan dalam pemilihan media pembelajaran adalah A, B, C, D, dan E. Nah Bapak Ibu, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus mengetahui kriteria yang harus kita gunakan untuk memilih media pembelajaran. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah guru itu perlu selektif dalam menentukan strategi mengintegrasikan media pembelajaran dan sumber belajar ke dalam pembelajaran. Jadi kita harus selektif dalam mengintegrasikan ya atau mengaplikasikan media. Media yang baik juga harus didukung dengan strategi pemanfaatan yang tepat. Kriteria pembelian media Bapak Ibu yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Media itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita capai. Kemudian kesesuaian dengan materi ajar kita atau instructional content. Kemudian kesesuaian dengan teori. Kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik, dan yang terakhir kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Jadi ini 5 Bapak Ibu kriteria yang harus kita gunakan dalam menentukan media pembelajaran. Sehingga nanti seperti soal seperti ini, soalnya seperti ini, kriteria yang paling utama dalam pemilihan media pembelajaran adalah Bapak Ibu, tentu jawaban yang benar adalah yang pertama harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada saat kita melaksanakan pembelajaran. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 6 adalah bagian D. Next, Bapak Ibu ke soal nomor 7, soalnya seperti ini. Masih tentang media. Pak Hasan menemukan video animasi sangat menarik karena di dalamnya memuat tokoh-tokoh kartun yang disukai anak-anak zaman sekarang ya. Pak Hasan menggunakannya untuk memotivasi peserta didik yang sering mengantuk waktu mengikuti pelajaran. Anak-anak terlihat antusias dan senang mengikuti pelajaran. Namun ketika dilakukan evaluasi hasil belajar, banyak jawaban yang tidak sesuai karena anak-anak lebih memahami tokoh-tokoh kartun dibanding pesan pembelajarannya. Pak Hasan perlu meningkatkan kompetensinya dalam A. Penguasaan metode pembelajaran disesuaikan jenis media. B. Memilih jenis media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. C. Memilih kualitas media sesuai dengan karakteristik peserta didik. D. Strategi dalam memanfaatkan media. Dan E. Cara penilaian keaktifan peserta didik selama berinteraksi dengan media. Nah Bapak Ibu, di slide yang tadi pernah saya jelaskan bahwa guru harus selektif dalam mengintegrasikan atau memanfaatkan media dalam pembelajaran. Jadi Pak Hasan ini perlu meningkatkan kompetensinya dalam hal bagian D, strategi dalam memanfaatkan media. Untuk soal nomor 7 jelas jawabannya benar adalah jawaban D. Next ke soal nomor 8. Soalnya seperti ini. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A.
mengidentifikasi aspek-aspek terdapat dalam kompetensi inti, dan seterusnya. Nah, untuk soal seperti ini Bapak Ibu harus tahu langkah yang harus dilakukan oleh guru saat memilih materi pembelajaran atau materi pelajaran. Nah, Bapak Ibu harus ada beberapa langkah yang harus dikuasai. Yang pertama, dalam memilih pelajaran kita harus mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti dan KD serta indikator. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Dan yang ketiga, memilih materi pelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Dan yang terakhir, kita harus memilih sumber materi pelajaran. Inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam memilih memilih materi pelajaran. Sehingga nanti ketika soal nomor 8 muncul, ya, pada saat soal pretest, maka Bapak Ibu bisa menentukan jawaban yang benar. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran: A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, KD, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi, dan seterusnya. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan sebagainya. Lalu D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik dan seterusnya. Dan E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Jadi jika Bapak Ibu lihat penjelasan tadi, maka jawaban soal ini yang paling benar adalah bagian A, yaitu langkah-langkahnya mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, KD, dan indikator. Itu salah satu langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam memilih materi pelajaran. Jelas ya Bapak Ibu, dan saya rasa untuk video kali ini cukup dari saya. Dan sampai ketemu pada bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.